warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih ustazah-ustazah semuanya yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini yang insya Allah ustazah semuanya sudah lebih banyak ilmunya. Jadi mohon izin kepada ustazah semuanya, sebentar lagi untuk beberapa hari ke depan insya Allah kita akan mendapati hari raya Idul Akbar atau yang biasa kita sebut dengan Idul Adha. Membahas tentang Idul Adha atau berbicara tentang Idul Adha, ada dua ibadah yang berhubungan dengan Idul Adha, yaitu yang pertama dengan kurban, yang kedua yaitu ibadah haji. Sama seperti dengan Idul Fitri, ada dua ibadah yang terdapat di dalamnya, ada zakat fitrah dan juga ada puasa ketika Ramadan. Membahas tentang ibadah haji di saat Idul Adha, sungguhnya ibadah haji ini diperintahkan pada tahun 9 Hijriah, walaupun ada beberapa ulama yang berpendapat pada tahun 6 Hijriah diperintahkannya, akan tetapi pendapat itu lemah karena ayat haji itu turun pada tahun 9 Hijriah ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini diperintahkan pada tahun 9 Hijriah. Nah, ada pertanyaan penting di sini, kenapa haji diperintahkan pada akhir-akhir masa nubuwah, sedangkan ibadah-ibadah yang lain diperintahkan pada awal-awal masa nubuwah, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Sholat sendiri diperintahkan pada saat Rasulullah SAW masih berada di Mekah, belum ada hijrah. Itu 3 tahun sebelum hijrah pada malam Mi'raj, dan sholat malam pun diperintahkan pada saat turunnya Quran surah Muzammil, qumil laila illa qalila. Begitu juga puasa diturunkannya atau diperintahkannya itu pada awal masa nubuwah, yaitu tahun kedua Hijriah. Perintah zakat walaupun diturunkannya di Mekah, akan tetapi diperhitungkannya atau nisabnya itu di Madinah, akan tetapi dia diperintahkan pada awal-awal masa kenabian. Nah, inilah bukti adilnya Allah, karena pada saat itu, pada zaman itu awal-awal masa nubuwah, umat muslim itu hanya berjumlah 200 orang kurang lebih. Saat perpindahan dari Mekah ke Madinah, saat orang muslim diusir dari Mekah ke Madinah, itu hanya berjumlah sekitar 200 orang. Jadi bisa kita bayangkan ketika Allah perintahkan ibadah haji pada saat itu, tidak ada yang menjamin keselamatan orang muslim, karena kan ibadah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan ibadah haji itu harus dilakukan secara terang-terangan di dekat Ka'bah, di area Ka'bah. Bagaimana jadinya ketika orang muslim melakukan ibadah haji, nanti bisa-bisa akan perangi ya oleh kafir Quraisy pada saat itu yang sangat masih kuat dan sangat banyak. Kemudian bahkan pada tahun 6 Hijriah, di saat Rasulullah SAW ingin melaksanakan umroh dari Madinah ke Mekah, karena posisinya sudah diusir pada waktu itu di Hudaybiyah yang jaraknya sekitar 20 km dari Mekah, itu pun masih dihadang oleh kafir Quraisy, tidak diperbolehkan. Padahal waktu itu sudah 6 Hijriah, sudah hijrah 6 tahun ke kota Madinah. Nah, kemudian pada tahun 8 Hijriah, sekitar 8 Hijriah, Rasulullah SAW datang dari Madinah ke Mekah, kembali beliau ke Mekah bukan untuk membalas balas dendam, kan dia tadinya sudah diusir nih, beliau sudah diusir, dihina, dijelek-jelekkan. Kemudian dia kembali ke Mekah dengan 10.000 pasukan, yang saat itu kepala kafir Quraisy bernama Abu Sufyan pun sangat gemetar mendengar kabar itu. Akan tetapi beliau tidak melakukan pertumpahan darah di situ, beliau tidak memerangi orang Mekah yang masih kafir di situ. Akan tetapi beliau dengan tujuan datang mengislamkan orang-orang yang berada di Mekah. Jadi tepatnya pada tahun 8 Hijriah, tanggal 20 Ramadan, Rasulullah datang, dan saat itu Mekah sudah dikuasai oleh orang muslim tanpa adanya pertumpahan darah. Kemudian perintah haji ini turun pada tahun 9 Hijriah dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pertama kali di tahun 10 Hijriah yang biasa kita sebut dengan Haji Wada, yang itu adalah haji pertama dan terakhirnya Rasulullah SAW. Kemudian membahas tentang kurban, sebetulnya kalau menilik dari sejarah, kurban ini adalah sejarah yang paling kuno karena dia sudah disyariatkan sejak zamannya Nabi Adam, yang disitu disebutkan kurban yang satunya diterima dan kurban yang satunya tidak diterima, kemudian disyariatkan kembali kepada nabi-nabi setelahnya. Akan tetapi umat Islam sampai sekarang itu adalah mengikuti syariat kurbannya Nabi Ibrahim,
yang di situ disebutkan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, padahal di situ usia Nabi Ibrahim 88 tahun, beliau belum memiliki anak. Kemudian setelah memiliki anak baru berumur 10 tahun, Allah memerintahkan untuk disembelih anaknya tersebut. Jadi betapa pengorbanannya Nabi Ibrahim di situ. Dan pada waktu itu Nabi Ismail tidak menolak, tidak membantah. Dia malah menguatkan ayahnya, "Ayah, janganlah engkau larang atau janganlah engkau bantah perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah tersebut." Akan tetapi yang terjadi di situ adalah Nabi Ismail digantikan dengan yang lainnya, dan 4 tahun setelahnya Nabi Ibrahim dikaruniai anak lagi, yaitu yang biasa kita sebut dengan Nabi Ishak. Jadi itulah keutamaannya berkurban, fadilah-fadilahnya berkurban. Ketika itu sebetulnya banyak syariat-syariat Nabi itu yang dinasah, karena disebutkan di dalam kitab usul fiqh Syar'u man qablana. Di situ disebutkan ada beberapa syariat yang dinasah, ada tetapi yang tetap dilestarikan sampai saat ini. Salah satunya adalah kurban. Berarti itu menandakan betapa fadilah atau keutamanya berkurban itu. Maka ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Apa sih keutamanya berkurban ini?" Maka di situ dijawab oleh Rasulullah, "Setiap helai hewan yang engkau kurbankan itu bernilai satu kebaikan." Bagaimana dengan domba? Sama dengan domba, setiap helai bulu domba adalah kebaikan. Jadi kalau kita mau mengerti atau kita mau berapa sih pahalanya kita berkurban, ya udah kita hitung aja itu berapa helai hewan yang sudah kita kurbankan, itu kita hitung satu-satu seperti itu ya. Baru berikutnya, keutamaan yang kedua adalah bernilai sedekah. Bahkan Allah sendiri sudah menjadikan ketika kita mengeluarkan rezeki kita dengan ikhlas di jalan Allah, maka Allah akan menggantikan. Seperti contohnya ketika Rasulullah SAW kehilangan anaknya Qasim pada waktu itu, kemudian dia dihina oleh kafir Quraisy. "Sesungguhnya kamu ini al-abtar, atau yang biasa disebut orang yang terputus keturunannya." Akan tetapi di situ Allah menggantikan dengan lahirnya Sayyidah Fatimah, yang dari Sayyidah Fatimah terlahir dari rahim-rahimnya orang-orang yang alim, ulama, habaib, dan bahkan kita orang yang berada di Indonesia itu termasuk keturunan Rasulullah dari jalurnya Sayyidah Fatimah. Kemudian contoh yang lain, ketika Hasan Al-Basri bertanya kepada Khodim atau yang bisa kita sebut sekarang adalah pembantu, "Apa yang kita punyai pada saat ini? Apa yang kita punya sekarang? Apa yang bisa kita makan untuk sekarang?" Kemudian pembantunya menjawab, "Hanya satu potong roti." Sedangkan di situ ada Hasan dan pembantu yang tidak mungkin. Roti itu kalau dimakan Hasan berarti pembantunya nggak dapat, kalau dimakan pembantunya berarti Hasannya nggak dapat. Akhirnya yang dilakukan Hasan di situ tidak memakan roti itu, akan tetapi dia mengasihkan kepada fakir miskin dengan niat ikhlas karena Allah. Dan apa yang terjadi? Ada seseorang yang datang kepada Hasan kemudian membawakan dia 10 potong roti. Itulah janji Allah, ketika kita mengikhlaskan sesuatu di jalan Allah maka akan digantikan dengan berlipat-lipat ganda. Baik, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankan dua ibadah yang sangat luar biasa tersebut, ibadah haji dan ibadah kurban. Baik, insya Allah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.